Shalom untuk kita semua. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang selalu menyertai kita di dalam hari-hari kita. Hari ini kita akan membahas teks firman Tuhan sesuai dengan teks pertanyaan atau ibadah rumah yang diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tapi terlebihnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami, dalam nama Kristus Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan memberkati kami. Melalui firman Tuhan, kami ingin dicelitkan, diterangkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terus berpegang teguh, bersandar kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di doa kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membahas Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14. Saya akan baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh mengikutinya dimanapun Bapak Ibu berada. Yehezkiel 37 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema saya mengambil teks ini, saya mengambil satu tema, yaitu dibangkitkan dari kematian. Teks ini jika kita menelusuri lebih dalam lagi, dibangkitkan dari kematian, di mana orang-orang Israel yang mengalami keterpurukan, yang mengalami keputusasaan, mereka tetap berlari dari Tuhan, mereka tetap dalam pemikiran mereka lari dari koridor Allah. Tetapi apa yang kita ambil dari teks ini, yaitu di waktu Allah memerintahkan Yehezkiel untuk pergi ke satu lembah, supaya Allah berbicara kepada Yehezkiel. Kalau kita membaca Yehezkiel 3 ayat 22, di mana Allah memerintahkan Yehezkiel supaya Yehezkiel pergi ke satu lembah. Dan di puncak tersebut Allah berkata kepada Yehezkiel, Allah memperlihatkan kepada Yehezkiel dalam Yehezkiel 37 ayat 1, itu lembah itu penuh dengan tulang belulang. Lembah itu penuh dengan tulang belulang yang sangat mengerikan menurut saya. Tetapi dalam hal itu Allah memperlihatkan kepada Yehezkiel bagaimana tulang-tulang itu bisa bersatu kembali dan dibalut oleh daging, dan dihembuskan napas oleh Allah kembali menjadi tentara-tentara yang besar. Di balik keterpurukan orang-orang Israel, keputusasaan mereka lari dari koridor Allah, tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Immanuel, Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari teks ini kita bisa belajar bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita sebagai manusia, tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat pilihan Allah, umat yang dipilih oleh Allah. Maka di balik semua tantangan kehidupan kita, kalau kita melihat akhir-akhir ini dan tahun-tahun ini, kita diintimidasi oleh yang sering kita dengarkan COVID-19, yang menyebabkan kita
terpuruk, membuat kita jauh dari persekutuan, membuat kita jauh dari firman Allah, membuat kita semakin menghindari persekutuan di mana itu membahas tentang firman Tuhan, membuat kita semakin putus asa oleh kehidupan ini. Ada orang yang berkata kepada saya begini, "Amang, ternyata kehidupan ini simpel ya, tinggal hidup, lahir, hidup, dan mati, cuman sebentar saja." Tetapi saya meyakini kalau Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan bisa membuat kita terhindar dari segala hal itu. Tuhan bisa membuat kita semakin kuat lagi. Maka Allah menjanjikan Roh Kudus kepada kita untuk menjadi apa? Untuk menjadi penolong. Supaya apa? Supaya kita tidak sendirian. Supaya kita tidak merasa bahwa hanya kita yang melewati tantangan-tantangan zaman ini. Di dalam kehidupan ini sering kita berkata, karena masalah-masalah yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada, "Tuhan, kenapa Engkau meninggalkanku? Kenapa Engkau jauh dariku?" Terkadang tanpa kita sadari, kita sering berkata di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahkan kita meluapkannya melalui kata-kata kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini mari kita belajar. Kita harus bangkit dari kematian. Kematian yang saya artikan di sini yaitu kalau kita melihat kematian yang dikatakan oleh Allah dalam teks Kejadian kepada Adam dan Hawa, sewaktu Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa, "Jangan engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut. Jika engkau memakannya, maka kamu akan mati." Mati diartikan di sini mati secara rohani, bukan mati secara jasmani. Banyak orang yang mati secara rohani, tetapi jasmaninya tetap berkembang. Maka di dalam tantangan-tantangan zaman ini, jangan kita hanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Jangan kita hanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani yang terkadang membuat kita mencintai dunia ini, semakin mencintai dunia ini, semakin menjauhi Allah, menjauhkan diri kita daripada persekutuan bersama-sama dengan Allah dan bersama-sama dengan orang-orang seiman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya berkata seperti ini karena apa? Di dalam tantangan zaman ini, orang banyak menjauhi persekutuan karena apa? Takut dengan COVID-19. Emang kita boleh takut? Kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Tetapi tetaplah asupi, tetaplah makan makanan rohani, jangan hanya makan makanan jasmani. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bangkit, kalahkan zaman, kalahkan keegoan kita, kalahkan ketakutan kita, kalahkan keputusasaan kita. Yesus bangkit mengalahkan dunia ini. Artinya jika Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga, dia tidak bisa dikalahkan oleh keduniawian. Dia tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Jika kita tidak bisa seperti Yesus mengalahkan kematian, marilah mengalahkan dunia, di mana Yesus memerintahkan kita supaya kita mengalahkan dunia ini, mengalahkan keduniawian ini. Supaya apa? Supaya kita boleh bangkit, boleh memperoleh spirit dari Allah, boleh memperoleh semangat untuk apa? Untuk tetap berada di jalan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti orang-orang Israel yang hanya tahu mengeluh. Mereka terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, yang terkadang mereka sangat dekat dengan Allah, tetapi terkadang mereka lari dari koridor Allah. Jangan kita seperti itu. Kalau saya katakan itu suam-suam buku. Dalam kehidupan ini, firman Tuhan berkata,
panas, dingin. Ikut Tuhanlah sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan konteks kita zaman kita sekarang, mari kita bangkit dari kematian. Karena apa? Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Yesus sudah menerangi hati dan pikiran kita, mencelikkan hati dan pikiran kita melalui turunnya Roh Kudus. Mari, jangan menghindarkan atau lari dari koridor Allah. Tetap fokus kepada Allah, bersandar kepada Tuhan. Karena di balik semua tantangan zaman ini, di balik semua tantangan kehidupan ini, di balik semua dinamika kehidupan ini, Yesus memberikan pengharapan yang terbaik bagi kita. Yesus bisa mengubahkan kita menjadi seorang tentara yang besar. Kita melihat Allah memperlihatkan kepada Yehezkiel tulang belulang yang sudah kering dan retak bisa dihidupkan oleh Allah kembali, disatukan oleh Allah kembali menjadi tentara yang besar. Kenapa bukan kita? Kenapa tidak kita? Hanya oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Maka tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mengubahkan kehidupan hidup saudara, mengubahkan perekonomian saudara. Allah bisa menjangkau saudara. Tapi tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetap berpegang kepada Dia. Kalau Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, kalau orang yang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka tetaplah bersandar kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi tentara yang besar, tentara yang kuat. Kalau saya katakan Kopassus. Apa itu Kopassus? Komandan pasukan Kristus. Yang artinya apa? Kita adalah komandan pasukan Kristus. Yang dimana kita harus bisa mengalahkan dunia ini, mengalahkan keduniawian ini dengan apa? Kita memberi asupan firman Tuhan. Kita bersekutu dengan sesama kita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tetap berada di jalan Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami melalui firman Tuhan. Tuhan berkati kami, urapi kami, supaya kami tetap berfokus kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Tidak lari dari koridor Tuhan, tetapi kami tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kuatkan kami, tetap bersama-sama dengan kami, karena kami percaya Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mendukung channel ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mari like dan subscribe YouTube ini serta bagikan supaya semakin banyak lagi orang yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.